Ini sekarang lagi dikembangkan untuk besar-besaran itu. Ada lagi Pisang Mulyo, itu yang ngasih nama Pak Presiden yang pertama kali untuk inovasi itu, panjangnya itu 1,5 meter tandannya itu. Oke. Itu pisang terbesar di Indonesia jadinya. Wah. Pariwisata desa yang dikelola BUMDes sekarang jadi pariwisata internasional. Kita ngembangin yang ada di desa itu, seperti di Sumbergem ini ada kampung ngopi, ada Kampung kampung ini, Kopi, kampung oke. itu gitu. Jadi potensi di daerah itu dan akhirnya Sumbergem menjadi lomba desa nomor 1 nasional kemarin itu. Selamat datang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kabupaten ini merupakan daerah yang kaya akan potensi pertanian dan pariwisata. Seperti pisang mulyo, alpukat pameli, kubis, hingga sawi putih yang bahkan sudah diekspor ke berbagai negara. Sedangkan sektor pariwisatanya, Kabupaten Malang memiliki banyak pilihan, seperti Gunung Bromo, Pantai Banyumeneng, air terjun Coban Sewu, dan berbagai desa tematik. Dengan banyaknya potensi ini, Bupati Malang, Sanusi, berharap agar pendapatan ekonomi daerahnya meningkat. Seperti apa upayanya? Nah, Sobat Kompas.com, kali ini Nusaraya kedatangan Bupati Malang nih, Bapak Sanusi. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat ya Pak ya. Terima kasih Iya, udah iya. datang nih ke Nusaraya hari ini. Kita hari ini mau bahas-bahas nih soal Malang nih Pak. Iya, Kita tanya-tanya ya Pak ya. iya. Tapi sebelum itu aku mau tanya, Hmm, katanya Bapak lahir di Kota Malang nih. iya. Di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Bapak, menurut Bapak kira-kira perubahan apa sih yang paling terasa Pak dari Bapak kecil di sana kemudian sekarang menjadi bupati Pak? Iya. Ya, yang banyak berubah itu pertama tentang infrastruktur jalan yang dulu saya waktu lahir, waktu kecil di tahun lahir 60 sekitar tahun 70-an jalan di Malang itu masih banyak jalan becek alias berlumpur gitu. Nah, sekarang ini udah semua hampir sudah beraspal. Ya. Tuh jalan nasionalnya kalau dulu masih bergelonjaran, saya 2 tahun jadi bupati, dibantu pemerintah pusat, semuanya udah selesai semua. Semua jalan nasional udah mulus, sekarang kayak jalan tol gitu. Ya. Jalan provinsi juga bagus, jalan kabupaten itu udah bagus semua, hanya tinggal satu ruas dari Gondang Legi ke Balikambang, jalan wisata itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan ekonomi kalau diukur dengan keberadaan Kabupaten Malang dari sisi transportasi. Kalau dulu waktu tahun 70-an, 80 itu di desa saya aja, Desa Panggung Rejo, saya kelahiran di Gondang Legi, mobil itu ya cuman 1, 2 gitu yang punya mobil. Sekarang ini hampir tiap rumah punya mobil. Wah. Sepeda motor sudah punya semua. Itu kalau dilihat rumah udah bagus-bagus, orang berpakaian sudah bagus-bagus, itu dilihat kacamata secara langsung itu sudah banyak berubah. Pendidikan dulu waktu itu sekitar tahun 80-an saya lulus SMA itu, yang kuliah di perguruan tinggi cuma 1. Ini lulusan madrasah madrasah ibtidaiyah sanawiyah aliyah swasta. Yang sekolah ke perguruan baru saya dulu. Tapi ya dengan semangat saja itu ya, jalan kaki ke sekolah itu zaman dulu itu masih biasa gitu. Nah, sekarang udah berubah semua. Yang kuliah sudah banyak, yang sarjana sudah banyak gitu. Itu dari segi pendidikan, dari kesehatan juga sama. Waktu kecil itu sekitar tahun 80-an juga itu, karena saya baru remaja, baru lulus SMA itu sekitar itu, dari desa saya kalau ke puskesmas, orang sakit atau orang terjadi kecelakaan itu pakai tandu. Nah, sekarang ini sudah hampir tiap desa sudah punya ambulan. Itu udah banyak perubahan di desa-desa itu. Nah, ini yang terus berkembang. Nah, sampai sekarang ini banyak perubahan-perubahan untuk kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi terus berkembang gitu. Oke.
Berarti memang di Kabupaten Malang infrastrukturnya udah mulai berkembang ya Mulai Pak ya. bagus ya. Dan juga tadi disinggung soal pendidikan. Hmm. Sekarang bisa dibilang Malang tuh kabupaten sama kotanya banyak banget mahasiswanya ya Pak ya. Ya. Berarti ini banyak banget kos-kosan ya Pak ya. Nah itu ya. Ya ini pendidikan dari kota dan kabupaten ini masih ada kesenjangan karena untuk perguruan tingginya masih terpusat di Kota Malang. Ya. Di Kabupaten Malang baru ada swasta yang ada seperti di Kepanjen ada Unira, di Gondang Legi ada Alkolam, itu masih baru swasta. Nah, setelah saya jadi bupati ini saya berupaya yang perguruan tinggi negeri kita ajak komunikasi dan kolaborasi untuk membuat perguruan tinggi di Kabupaten Malang. Brawijaya sudah sepakat kita hibahkan tanah ke Brawijaya sekitar 30 hektar untuk bangun fakultasnya, sebagian itu ada di Kepanjen di ibu kota kita. UIN itu kita beri hibah 15 hektar untuk bangun di Turen, dan di Unisma swasta besar itu bangun di Karangkloso. Kalau UMM sudah bangun di Dau, sehingga nanti pendidikan ini menyebar gitu. Dan ini terbaru program kita di Malang ada KIK Pendidikan, itu kolaborasi dengan King College University. Insya Allah nanti bulan 9 ini menurut dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi selaku Dewan KIK, ini bulan 9 sudah mau mendirikan universitas dari London itu King College University bikin di Malang di KIK Singosari. Nah ini yang pendidikan mau saya kembangkan sehingga nanti Kabupaten Malang ini SDM-nya setara dengan yang di kota. Terus ada perguruan sekolah unggulan yaitu Sekolah Taruna Nusantara yang di bawah Kemenhan, saya ngajukan dulu dan sekarang ini Kemenhan sudah bikin hampir selesai dan harapannya nanti di 2025 udah berdiri itu Sekolah Taruna Nusantara yang saat ini hanya ada di Magelang gitu. Ya. Nah ini pendidikan untuk kita tingkatkan. Saya jadi bupati awalnya di tahun 2021 itu nilai ombudsman kita di pelayanan pendidikan nilainya 32. Hari ini sudah meningkat nilai pendidikan di Kabupaten Malang sudah 88. Ya itu. Oke, Bapak ini sepertinya kayak memfokuskan di sektor pendidikan ya Pak nih? Iya. Bahkan katanya di awal tahun Bapak juga sempat meluncurkan program inovasi pengembangan bahasa Inggris SD Pagi Saji. Iya, Pagi Saji. Apa sih Pak latar belakang Bapak yang gini, membuat Bapak merasa saya ketika dilantik tahun 2021 bersama bupati yang lain, kepala daerah yang lain sebanyak 270 kepala daerah itu saya masih ingat itu diberi pengarahan oleh Pak Jokowi di Istana Negara. Ya itu Pak Jokowi itu ke kepala daerah itu hanya pesan kepada kepala daerah, ya kepala daerah yang baru itu bikin program minimal, ya kepala daerah itu harus bikin 3 program, yaitu pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga peningkatan ekonomi. Jadi kalau menurut Pak Jokowi ya secara kelakarnya, jadi rakyatnya bupati itu kalau pinter, sehat, banyak duitnya itu udah sejahtera katanya begitu. Lah fenomena itu yang saya prioritaskan untuk politik anggarannya di APBD itu kita fokuskan memang ke pendidikan. Jadi dari APBD kita itu kita alokasikan hampir 35% dari 4,2 triliun. Itu ke pendidikan sekarang ini 1,466 triliun gitu. Jadi 1.460 ke pendidikan. Yang kesehatan itu 460 miliar. Yang lainnya sisanya baru dibagi untuk biaya operasional dan pembangunan. Bahkan pembangunan untuk fisik saya waktu awal dilantik itu karena kena COVID hampir tidak ada pergerakan pendidikan pembangunan fisik. Baru di tahun 2023 dan 2024 bisa mengalokasikan sekitar 600 miliar untuk ke fisiknya. Sehingga itu. Nah Pak, masih soal pendidikan nih, Bapak katanya sempat minta pabrik rokok buat mendanani sekolah Pak.
Itu Gimana nih progresnya? begini, fenomenanya bukan menggandeng pabrik rokoknya, tapi saya hanya melihat bahwa pendidikan ini ada tanggung jawab bersama karena banyak teman-teman saudara saya, keluarga itu juga banyak yang produsen rokok. Mmm, Itu pengusahanya saya minta untuk ikut berpartisipasi, bukan pabrik oke. rokoknya. Dan Mhm, itu tidak terbatas hanya pengusaha rokok, tapi semua pengusaha saya melalui, ada forum CSR itu, mmm, untuk, peduli terhadap pendidikan ini. mmm, Karena pendidikan ini, masih di daerah itu memang perlu ada sentuhan-sentuhan karena keterbatasan anggaran itu, mmm, lah pengusaha itu mau saya ajak iya, untuk membantu juga nanti, membantu pendidikan mungkin di bidang pengembangan pendidikan itu. Jadi, bukan pabrik rokoknya, tapi oke. pengusahanya, itu yang perlu Iya, dikasih. Karena pengusaha itu di Malang banyak, ada pengusaha rokok, ada pengusaha ini, pengusaha itu, mmm, ada pengusaha peternakan. Itu mau tak ajak juga untuk berkolaborasi nanti, membantu pendidikan. Dan saya banyak berkomunikasi dengan para pengusaha, itu ketika diminta bantuan untuk mengembangkan pendidikan, itu mereka merasa, terhormat gitu loh, oke. untuk bisa membantu pendidikan di Malang. Tapi memang kebanyakan itu pengusaha rokok yang Oke. yang aktif itu kan. Mmm, Tapi bukan pabriknya ya, itu iya perlu iya iya. Artinya dan memang Bapak mengajak seluruh pengusaha seluruh yang ada di Kabupaten pengusaha, Malang untuk seluruh tokoh masyarakat, ya, sehingga sekarang ini pendidikan, dari penilaian Ombudsman jadi naik itu memang semua kita ajak untuk berpartisipasi itu. iya, oke. Pak, kalau misalkan kita ngomongin Malang nih, perekonomian utama masyarakatnya agrobisnis, Iya, betul ya, Pak, ya? heeh. Sektor perkebunan ini tahun 2023 katanya ada beberapa komoditas yang diekspor nih, Pak. Banyak yang Apa diekspor. aja sih, Pak, itu kira-kira? Kalau komoditasnya dari sayur mayur itu udah diekspor, dari Mmm, kerajinan ya, itu udah diekspor, dari furniture itu diekspor, dari, ikan itu juga diekspor itu, ya. Sudah mmm, banyak sudah diekspor, banyak ya, Pak, ya? utamanya dari produsen, susu itu juga diekspor dari Greenfield. Ada baru saya kolaborasi, dengan Prancis itu, dari hasil tetes tebu dibikin ragi PT Le Safri dari Mmm, Prancis dan Singapura, itu, raginya diekspor ke Amerika dan, ke Eropa. Dari produsen ikan itu diekspor ke Eropa juga, itu makan jadi dari Dampit itu. ya, Kopi juga kita ekspor, mmm, sayur mayur kita ekspor juga gitu. artinya Iya. memang sudah banyak ya, Pak, ya, Banyak, yang kalau sudah ndak diekspor? salah hampir 70 komponen Mmm, itu, diekspor. Termasuk terakhir ini, anggrek bunga-bunga sudah oke, kita ekspor ke Taiwan maupun ke negara-negara yang lain yang diprakarsai atau dipandu, diinisiasi oleh Kementerian Desa. oke, Itu BUMDes itu sudah bisa ekspor itu dan menurut, Pak Menteri itu pertama kali. Sehingga sekarang mmm, ini untuk Indonesia terbuka ekspor bunga itu bunga, dari Malang gitu katanya, oke. iya. Ini berarti bunganya anggrek aja kah atau ada beberapa jenis, Beberapa jenis. ada Jadi oke, ada apa ada aja tuh, Pak? anthurium, ada anggrek, Mmm, ada yang, banyak ada bunga bunga yang dari Poncokusumo itu namanya bunga apa? Hah? Iya, mhm, aglonema. Oke oke. iya. Tapi gimana dengan demand dan supply-nya, Pak? Apakah Apanya? berimbang nih demand dan supply-nya? Apakah Kalau berimbang? demand-nya itu cukup bagus, Mmm, tapi, kita masih, penyediaannya malah malah terbatas Mas, ya. Jadi lebih oke banyak permintaan dari itu. Bunga krisan kalau yang dari Poncokusumo itu, oke bunga potong. oke. Gimana nih, kualitas para petani dalam mengolahnya, Pak? Itu petani-petani yang kualitas ekspor itu harus, ada sentuhan teknologi, karena kalau untuk ekspor ini mutu atau kualitas,
ekspor itu ada standarnya. Tapi kalau Oke. tidak memenuhi standar itu kan ditolak. Nah ini Oke. harus ada perlakuan. Itu yang banyak petani milenial yang Petani milenial. diekspor itu. Dia ada petani kentang itu sekarang sudah menghasilkan lebih banyak. Kalau ikan itu ke Jepang, tapi masih melalui benua di Bali itu ekspornya itu. Kira-kira Bapak punya rencana program khusus kah untuk membuat sektor agrobisnis di Kabupaten Malang ini lebih Ya, baik gitu saya Pak? coba menggandeng dengan yang ini PT Lesafri itu yang sekarang berusaha di Nongsa Batam. Saya ajak ke Malang dan ini beliau mau berusaha untuk bikin food estate di Malang sehingga nanti produk-produk pertanian ini bisa diolah untuk kualitas ekspor. Yang sekarang dia sudah membuat pabrik Lesafri itu, pabrik ragi di Malang di Bulawang. Nah, itu nanti mau bikin itu Pak Kris Willian itu. Nah, ini yang nanti yang lain banyak yang dari Korea, dari Cina itu sedang mau berinvestasi di Malang. Dan juga melalui KIK Singosari ini nanti untuk pengembangan ekspor produk-produk di Kabupaten Malang. Gimana Pak progresnya? Apakah ada kendala mungkin Pak? Kendala pasti itu. Itu pertama kendala perizinan, yang kedua memang produksi, yang ketiga nanti peningkatan SDM. Itu lah perizinan ini ya saya tidak tahu ini karena kalau sudah ekspor itu kan berhubungan dengan kementerian. Ya. Kemarin itu yang PT Lesafri ini lama tentang izin usaha industrinya itu karena harus memenuhi banyak persyaratan katanya. Oke. Iya. Nih Bapak selama menjabat ternyata tahun 2023 kemarin sempat dapat kabupaten paling inovatif nih Pak katanya ya. Iya. Dengar-dengar ada 90 inovasi yang Bapak Iya. ciptakan. Iya. Kira-kira inovasi yang paling terasa dampaknya bagi Bukan masyarakat apa sih Pak? 90 tapi itu penghargaan. Kalau Oke. inovasinya itu ya banyak, itu antara lain ada apel pameling, itu silang, Oke. yang apukat itu untuk kualitas ekspor juga sekarang berkembang di Lawang. Apukat pameling itu kalau apukat rata-rata 1 kilo itu antara 3 sampai 5 biji. Tapi kita bisa petani menciptakan apukat pameling itu yang sudah dapat sertifikasi dari kementerian, itu satu apel lebih besar dari mangkok ini itu bisa 2 kilo. Nah itu Oke. cerita nah teman-teman yang sudah ekspor itu kalau di sini kan rata-rata harga 20.000 per kilo. Tapi yang ini kalau dibawa ke Australia bisa harga 500 katanya ini. Wah. Nah ini sekarang lagi dikembangkan untuk besar-besaran itu. Ada lagi pisang mulyo, itu yang ngasih nama Pak Presiden yang pertama kali untuk inovasi itu. Panjangnya itu 1,5 meter tandannya itu. Itu pisang terbesar di Indonesia jadinya. Wah. Itu antara lain. Ada banyak inovasi-inovasi dari masyarakat yang akhirnya padi ini kita bisa 12 ton ya itu untuk Pak Presiden juga yang panen perdana dulu itu. Di temuan-temuan itu banyak dikembangkan di Malang. Itu kopi juga sama tentang desa tematik seperti Sumberdem itu jadi desa terbaik. Kalau pariwisata BUMDes itu kita pacu, kita bina sehingga ada kafe sawah itu pariwisata desa yang dikelola BUMDes sekarang jadi pariwisata internasional. Wah. Yang Gunpring di Turen itu jadi pemenang award pariwisata ASEAN. Kalau yang pemenang BWI itu hampir banyak di Malang itu. Itu untuk pariwisatanya. Sehingga itu terus kita kembangkan karena pariwisata ini adalah pengungkit ekonomi yang cepat, instan. Begitu ada destinasi langsung dia bisa produksi dan bisa menjadi booming gitu. Oke. Tadi Bapak sempat sebutin soal desa tematik nih Pak. Iya. Itu kita bisa ngapain aja sih Pak di sana?
Ya kita ngembangin yang ada di desa itu, seperti di Sumberdem ini ada kampung kopi, ada Kampung kampung ini, kopi. kampung Oke. itu gitu. Jadi potensi di daerah itu dan akhirnya Sumberdem menjadi desa lomba desa nomor 1 nasional kemarin itu. Wah, kira-kira Ya. Bapak kalau misalkan merekomendasikan aku nih, kalau ke Kabupaten Malang kira-kira kemana nih? Kenapa? Kira-kira Bapak kalau misalkan merekomendasikan aku, misalkan aku pengen ke Kabupaten Malang, Heeh. kira-kira wajib ke wisata apa? Banyak mau wisata pantai ada, kita hampir ya istilahnya ada 1.000 pantai, Hmm, mau ke Bromo itu sudah destinasi 10 wisata nasional ke oke. Bromo, ada wisata edukasi di Sumberdem itu, ada edukasi penanaman hortikultura, itu destinasi wisatanya banyak sekali. Tapi yang paling paling diminati oleh masyarakat itu adalah wisata pantai dan wisata edukasi, juga ada wisata bunga di Santera, di Hmm, Pujon, itu sekarang lagi viral itu. oke. Kalau Bapak sendiri kira-kira sukanya kemana sih Pak? Kalau Apa misalkan liburan di Kabupaten Malang? ya suka semua, Suka jadi semua. sukanya ke pedesaan, bahkan saya sering ngikuti teman-teman, ikut Hmm, off-road, ikut wah, trail gitu, oke. ya juga ikut ke pantai gitu. Ada wisata pancing di Sendang Biru, itu ada Oke. juga. Ini kalau ngomongin pariwisata erat nih sama oleh-oleh Pak, Iya, biasanya. heeh. Kalau misalkan ke Malang, menurutku kalau ke Malang tuh identik dengan buah apel Pak. Kalau di Malang sekarang yang lagi booming itu yang sekarang ini wisata buah jeruk, petik Oh jeruk jeruk itu justru ya? di Dau, di Dau itu Oke, petik jeruk. Kalau di Poncokusumo sama ini yang banyak sekarang ini justru jeruk kalau di jeruk Malang ya? ini untuk buah-buahan di samping apel Malang yang Mhm, apel mana lagi sama Red Beauty gitu ya yang produksinya Malang. oke. Itu Jeruknya dan, apa? di Malang juga ada wisata religi Mhm, satu-satunya mungkin di Jawa Timur itu ya, Gunung Kawi, Gunung itu yang Kawi. terkenal dengan wisata religi pesugihan. Jadi kalau ke Wah, sana bisa orang itu punya bisa kaya katanya itu. oke Dan oke ini oke. hampir se-Indonesia datang ke sana. Lah di sana ada, hasil pertanian yang khas itu ketela, tela Ketela. tela merah itu. Itu Mmm, yang di lain daerah ndak ada, hanya ada di, Gunung Kawi itu. oke. Tadi aku Ya. menarik soal jeruk Pak. Kira-kira emang jeruknya bedanya apa sih kalau di Malang tuh Pak? Jeruknya itu kan jeruk lokal, Mmm, jadi, rasanya itu beda dengan yang jeruk impor, ya, itu airnya banyak dan rasanya manis itu. oke. Jadi jeruk jeruk istilahnya jeruk iris kalau di sana itu. Itu yang sekarang lagi, panennya besar, ada jeruk lokal yang bagus, itu jeruk batu istilahnya. Oke. Ini Mmm. Pak selain, spot pariwisata tadi, di Kabupaten Malang ternyata ada beberapa festival ya, Pak, ya? Apa aja sih, Pak, kira-kira, festival yang ada di Kabupaten Malang? Kalau festival Mhm, itu ya banyak sekali yang lagi sekarang rutin, mhm. itu ada Kasisi, Karnaval Kasisi. ya Kasisi. Kanjuruhan Karnaval Center itu Mmm, setiap tahun sekali ketika hari jadi, ada karnavalnya biasanya tanggal 28 November, itu potensi kebudayaan ya. Indonesia, Malang itu yang ditampilkan. Ada festival bandengan itu, Bandengan. ya, Apa tuh, Pak? bantengan itu Bandengan? seni seni tari tapi pakai kepala banteng gitu. Oh, oke. Itu ya ribuan itu kalau di ada festival kalau di Malang itu, Pesona Gondang Legi itu sudah Mmm, rutin itu aneh. Ada pernah kita tari kolosal itu, tari Bapangan itu, ya. pecah rekor muri. Nah yang eee, kese budaya desa itu kalau seperti sekarang ini, suruhan, ada grebek suro, Oke. ada larungan, petik laut itu ada juga. Lah kalau grebek suro ini hampir tiap desa itu ngadakan bersih desa, Masih desa. selamatan bumi. Jadi mereka arak-arakan bawa hasil bumi untuk ditayangkan itu. Oh ya, kemarin itu sempet ini ya, Pak, ya, Malang Satu Suro. Iya. Kalau di Kabupaten Malang kira-kira ngapain aja tuh, Pak?
Ada yang bayangan seperti tadi malam itu sampai jam 1 itu sholawatan. Oke. Itu jemaahnya atau pesertanya 25.000 itu Wah, Riyadul Jannah itu ya. Nanti rame banget ya tak Pak ya. kirim ya nih apa nih Boleh, videonya boleh, itu boleh. ya. Kayak menarik nih. Berarti Iya. Malang Satu Suro Ada yang kemarin itu beli sangat ramai ya Pak ya? rame ya. Oke. Pak, sebagai putra Malang nih Pak, Iya. yang lahir dari kecil di Malang, Ah. kira-kira menurut Bapak ada nggak sih PR yang masih harus dituntaskan Pak? Banyak yang harus dituntaskan di Malang antara lain itu peningkatan kesejahteraan dengan meningkatkan produksi asli Malang yaitu produksi mayoritas pertanian itu harus dikembangkan. Saya masih punya keinginan karena saya memang sejak kecil itu lahir di Gondang-Legi dan saya bergelut di bidang tebu. Ya. Saya kepingin tebu itu nanti produksinya bisa menyamai di luar negeri, rendemen tebu itu bisa 12. Karena tahun 2015 saya berkolaborasi dengan pabrik krebet baru itu yang di bawah RNI, BUMN, Raja Wali Nusantara. Itu ternyata di pabrik krebet itu pernah rendemennya mencapai 12,8. Artinya 1 kintal tebu bisa 12 kilo. Nah kalau ini bisa terus pemerintah mensupport ini, rendemen gula di Indonesia bisa swasembada, itu tidak usah impor. Oke. Ya karena rendemennya bisa bagus dan ini bisa dibuktikan pernah bisa karena di pabriknya ini direvitalisasi. Nah, sementara pabrik yang ada ini pabrik peninggalan Belanda. Ya. Jadi direvitalisasi akhirnya produksinya bisa bagus, bisa 12 kilo per kintal tebunya. Nah, ini saya masih berangan-angan itu kalau ada pemerintah nanti turun tangan sehingga produsen atau produksi gula ini bisa naik. Kabupaten Malang ini per tahun hampir 40 juta kintal, sehingga ada kenaikan sekarang ini hanya rata-rata 7. Kalau bisa 12 kan ada kenaikan 5 kilo. Kalau 5 kilo sekarang harga gula 15.000 aja, ada 75.000 kali 40 juta. Ya, 40 juta itu ini ada kenaikan lonjakan ekonomi yang luar biasa nanti untuk Kabupaten Malang dan kalau bisa se-Indonesia ini sehingga Indonesia sudah tidak perlu impor gula nanti. Ya karena semuanya sebenarnya sudah ada di dalam negeri ya Pak ya? Iya. Oke Pak, tahun ini nih Pak, kita mau menghadapi pilkada serentak. Bapak katanya mau maju lagi nih katanya. Gimana progresnya Pak? Ya majunya ini kan semua calon kepala daerah bisa maju kalau ada yang nyalonkan. Dan calon kepala daerah itu hanya bisa sesuai undang-undang bisa dicalonkan partai yang mempunyai kursi minimal 20% atau gabungan partai di daerah itu. Jadi kalau seperti saya di Kabupaten Malang dengan DPR-nya 50 itu minimal harus ada partai yang mempunyai 10 kursi baru bisa nyalon. Tapi kalau mau nyalon sendiri tidak bisa. Harus dicalonkan partai itu. Lah ini lagi berproses partai mana yang bisa nyalonkan gitu. Tapi ada keinginan Pak. Nah, keinginan ada Pak. Ada keinginan enggak, tapi dorongan ada gitu. Iya. Oke Bapak, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama aku nih hari ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Sobat Kompas.com telah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.